Ini hasil benih buatan sendiri ya, benih turunan CMK akar, varietas akar. Pembuatannya dengan jalan sederhana, tradisional, tinggal diceprot-ceprot saja ya. Nah, ini hasilnya. Jadi bagaimana pembuatannya itu sangat mudah dan sangat singkat. Nah, beginilah cara petani cabai kita ya di sini. Mungkin beda dengan tempat sahabat semuanya. Jadi seperti apa? Tonton sampai selesai. Nah, ini dia jadi kawan ya. Ini untuk langkah pertama alat yang kita gunakan apa? Namanya di sini lumpang. Ya, tidak tahu apa jenenge tempat kalian. Alat tradisional. Nah, sebelumnya kita pilih ya bibit dari lahan, kita ambil cabai, dipilih yang berkualitas bagus. Nah, mau cabai apa saja bisa ya dilakukan pembuatan benih sendiri. Yang jelas yang paling utama adalah kita harus melakukan pemilihan langsung di lahan, cari yang berkualitas bagus supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, kebetulan ini CMK ya, 5 kilo. Nanti kita ceprot langsung di sini ya, dimasukkan dan nanti ditumbuk-tumbuk sampai halus. Nah, jadi langsung kita tumbuk di sini ya. Ini kapasitasnya lumpang ini alu ya, alat ini itu 2 kilo sampai 2,5 kilo ini. Nah ya, jadi langsung kita tumbuk, ceprot ngono ya sampai halus. Tidak apa-apa ya, jadi bijinya itu tidak akan pecah, itu tidak ya. Jadi dari dulu itu petani di sini ya seperti inilah pembuatan benihnya ya. Cuman hanya satu kali turunan ya, satu kali penurunan dari benih kemasan PT ataupun pabrik. Oke, nah ini dia ya, setelah diceprot-ceprot sampai halus seperti ini, biji-bijinya sudah keluar tuh ya, mendelu-mendelu bijinya sudah mulai kelihatan ya, dan kulit-kulit cabenya sudah mengelupas dan hancur. Nah, baru langkah selanjutnya ya. Nah, setelah sudah halus seperti ini ya, jadi otomatis kita harus memisahkan antara kulit dengan bijinya. Nah, yaitu dengan menggunakan alat ini apa namanya, irek, yang jelas saringan ya, kemudian bak yang terisi air seperti itu. Nah, jadi nantinya seperti ini ya, lalu kita masukkan cabai tadi yang sudah halus ditumbuk. Nah, seperti ini tujuannya untuk memisahkan antara biji dengan kulit cabai yang sudah ditumbuk tadi ya. Gini wae diuplek ya. Nah, nanti kan biji-bijinya wis langsung gini aja bruk tutuk oleh ya. Ini 2 kali penyaringan sudah selesai ya, sudah beres 5 kilo cabai. Tinggal diuplek-uplek. Nah, kualitas biji yang bagus itu nanti akan turun ke bawah. Jadi yang ngambang-ngambang, yang terapung, berarti itu kualitas biji yang kopong istilahnya, itu dibuang saja nanti kan. Nah, seperti ini ya. Nah, digoyang-goyang, goyang dompet apa goyang mujair wis basing ya. Oke, nah ini dia ya hasil penyaringan tadi. Jadi di sini masih ada beberapa kulit cabai yang masih ikut jatuh ya. Nah, kita siling-siling seperti ini, jadi dibuang airnya dan biarkan saja itu yang benih-benih mengambang-ngambang itu, biarkan, buang saja, itu otomatis benihnya kurang bagus ya. Nah, jadi benih yang bagus itu akan jatuh ke bawah, akan tenggelam seperti itu. Nah, seperti ini penyulingan ini itu dilakukan beberapa kali sampai bisa sebersih yang kita inginkan. Nah, itu jadinya seperti ini ya. Dan dirasa ibaratnya kurang bersih kotorannya itu ya, kita suling lagi, masukkan air lagi, utur sekira cukup ya. Bisa nanti kita pindahkan ke
wadah yang lebih kecil. Nah seperti ini ya, saya lebih mudah untuk membuang airnya. Nah seperti ini terus ya, dan sekiranya sudah cukup bersih ya, nah sudah bisa disudahi dan dilakukan penjemuran ya, pengeringan. Untuk pengeringan pertama ya, kita gunakan alas ini, kresek, bekas kresek, supaya ini tembus airnya itu bisa turun ke bawah ya. Dan setelah airnya sat ya, sudah agak kering, nanti bisa dipindahkan ke tempat yang lainnya. Nah dan ini hasilnya ya. Jadi setelah penjemuran cuaca normal pagi sampai sore itu panas 2 hari, 2 kali penjemuran ya, 2 hari itu sudah cukup. Nah ya, jadi tinggal disemai. Bisa juga disimpan ya sampai 1 tahun, masukkan dalam toples dan masukkan ke dalam lemari es, taruh di paling bawah lemari es. Oke, hanya sekedar berbagi, bukan maksud